pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Karpet. Prik, kenapa kamu? Mataku gatal, nggak karu-karuan. Terus hidung rasanya kayak runny nose itu bahasa Indonesia. Tersumbat, sesak nafas juga susah, pusing kepala, demam sedikit, batuk juga. Hah? Kok mers? Bukan. Kena polen. Serbuk bunga kalau musim semi seperti ini, wabah penyakit yang menimpa warga Amerika adalah alergi serbuk bunga atau polen itu, meler, gatal dan sebagainya. Tapi yakin bukan MERS ya? Bukan, bahkan yang lebih parah. Yang parah itu bisa mata bisa bengkak segini itu loh. Dan ada yang mati juga kalau parah, yang udah penyakit jantung, penyakit apa gitu. Terutama ini apa, kalau sesak napas nggak bisa napas di sini. Tapi benar bukan MERS ya? Ini apa? Merah enggak? Bukan MERS. Itu apa sih? MERS itu apa? MERS itu? MERS itu jenis penyakit apa itu? Respiratory syndrome kan, yang sekarang juga sedang menimbulkan kekhawatiran di tanah air. Ya kan, ini apa ya, kalau dulu kan kira-kira 10-11 tahun yang lalu tuh ada SARS, terus kemudian ada bird flu, ada swine flu atau flu babi. Terus ini seperti apa, gejalanya seperti apa? Apakah kemudian sudah ada yang meninggal karena penyakit ini atau gimana? Nah ini memang sindrom yang serupa ya, gejala-gejalanya itu adalah gangguan pada pernapasan, makanya disebut sebagai Middle East Respiratory Syndrome. Kenapa disebut sebagai Middle East? Karena asalnya dari Timur Tengah, dan sampai sekarang ini kasusnya itu di dunia sudah ratusan, lebih dari 400. Di Indonesia juga sudah menimbulkan kekhawatiran, ada beberapa kasus yang diduga seperti itu juga. Di Amerika Serikat baru ditemukan positif 1 minggu lalu, sempat dengar? Sempat dengar, jadi ada seorang petugas kesehatan Amerika ini yang sedang melawat ke Arab Saudi, kemudian di kota Riyadh, kemudian pulang ke Chicago, kemudian dalam perjalanan dari naik ke Indiana, ke Chicago dulu, dalam perjalanan dari Chicago naik bis ke Indiana, di tengah-tengah jalan dia merasakan gejala-gejala kayak flu seperti itu ya. Jadi sesak nafas, kemudian juga panas dingin dan pusing. Kemudian setelah di Indiana diperiksa di rumah sakit dan ternyata positif terkena MERS. Tapi kemudian rumah sakit tersebut berhasil mengkonten atau membendungnya, dikarantina dan sebagainya. Sebentar ini kok juga gatel saya. Ini mas jangan-jangan gara-gara ngomong ini. Penyakit baru jangan-jangan bermutasi di tubuh. Penyakit sekarang macam-macam ya, sering bermutasi, kemudian juga. Ya, jadi itu juga yang membuat sulit kan mencari obat, vaksin untuk penyakit-penyakit baru seperti MERS. Butuh waktu bertahun-tahun untuk uji coba di lab, kemudian uji coba di hewan, uji coba manusia, terus kemudian proses approval dan sebagainya. Jadi sekarang dilakukan oleh aparat kesehatan Amerika beserta dengan tim-tim riset di berbagai university, termasuk University of Maryland di Baltimore, itu adalah menguji coba obat yang sudah ada di pasaran untuk penyakit-penyakit atau virus-virus yang baru seperti MERS gitu. Jadi mereka tuh punya sistem, jadi kayak robot gitu loh, Pri, yang bisa menguji coba ratusan obat sekaligus. Yang sudah ada selama ini. Yang misalnya bukan obat untuk MERS, bukan obat untuk virus, bahkan misalnya obat anti kanker, obat untuk darah tinggi dan sebagainya. Yang sudah ada, tapi kadang-kadang ada fungsi obat yang tidak diketahui dan bisa bereaksi efektif. Terus kalau kita dulu ingat misalkan ada swine flu, flu babi memang sumbernya kan dari babi ya. Kemudian kalau flu burung dari unggas. Kemudian kalau ini dari unta. Dari unta. Jadi intinya sekarang ini seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah Saudi adalah jangan bermain dengan unta, Pri. Jadi kamu jangan dekat-dekat sama unta. Beruntung juga di Indonesia, mungkin nggak ada unta tidak kan. Banyak unta. Jadi mudah-mudahan tidak nanti mediumnya hanya unta aja lah gitu ya. Mudah-mudahan. Tidak bisa tapi tentunya ini ada satu penyakit yang perlu diwaspadai juga, karena meskipun kasusnya baru beberapa ratus, tapi kalau dari pelajaran sebelumnya dari penyakit SARS, kemudian penyakit bird flu H5N1 dan juga flu babi, itu adalah memang cara yang terbaik adalah pencegahan sedini mungkin dan pembendungan, karantina dan sebagainya. Apalagi yang MERS ini kalau nggak salah, kalau diukur dari tingkat kematiannya itu cukup tinggi ya, dari sepertiga dari kasus orang yang terkena virus MERS ini meninggal gitu. Ya. Jadi cukup tinggi dibandingkan misalnya dengan flu burung atau SARS itu. Dengan penyakit gangguan pernapasan lainnya. Ya. Seperti itu pemirsa yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan MERS dan juga pencegahannya di Amerika Serikat. Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One untuk sementara ini. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.